Guys, perkenalkan nama aku Dina Ayu Srikandi dengan NBM 524 So, aku hari ini mau nge-review mengenai film dokumenter yang ada di YouTube. Judulnya itu E-Human. Nah, jadi setelah aku nonton film dokumenter tadi, menurut aku hal yang paling kelihatan atau banyak dimention itu adalah bagaimana AI sekarang ini tuh bukan cuma teknologi biasa gitu, tetapi sudah jadi alat yang bisa mengontrol informasi dan bahkan bisa mempengaruhi perilaku manusia gitu. Di film dokumenter juga ditunjukkan bagaimana data-data kita tuh dikumpulkan, karena kan kita tuh sering tuh ya kayak searching di Google, banyak jejak digital yang kita sering lakukan. Nah, hal-hal itu tadi tuh diolah oleh AI lalu digunakan untuk menentukan apa yang kita lihat, dan hal-hal ini biasa kalau kita familiarnya dengan namanya tuh algoritma gitu. Dan biasanya banyak di medsos, entah itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, terus juga film ini juga menunjukkan bahwa dunia sekarang itu sangat terhubung dan serba cepat. Jadi informasi itu bisa langsung tersebar dan diproses dengan mudah gitu. Nah, hal ini sesuai dengan konsep materi interconnectivity, di mana adanya teknologi komunikasi atau internet itu membuat kita mudah gitu, nggak harus datang ke lokasi tersebut. Mungkin kalau dalam konteks ini ya, kalau dalam konteks AI bisa mengenai ketika kita ingin menanyakan sesuatu, itu kita nggak harus ngelakuin hal tersebut, kita bisa langsung tanya ke AI-nya gitu, jadi dijawab, kita bisa tahu gitu. Nah, tapi menurut aku juga film ini lebih ke dampak dari AI ke individu gitu, dan kurang masuk ke bagaimana hal-hal itu tadi bisa jadi persaingan atau bahkan konflik antar negara gitu. Nah, dan juga fun fact menurut aku yang paling menarik itu ketika membahas Cina. Di situ diperlihatkan bahwa pemerintahan Cina itu menggunakan AI untuk sistem pengawasan seperti facial recognition atau pengenalan wajah gitu, atau juga sistem kredit sosial yang biasa mereka menggunakan Alipay gitu. Nah, dari sini tuh kelihatan bahwa negara itu bisa menggunakan teknologi untuk mengontrol masyarakatnya secara sangat detail gitu. Nah, padahal kalau dikaitkan dengan materi, ini sebenarnya agak berbeda dengan konsep decentralization, di mana singkatnya desentralisasi kan itu di perusahaan itu justru punya pengaruh atau otoritas yang lebih tinggi gitu kan, karena kekuasaan sudah menyebar ke perusahaan. Tapi kalau lihat fenomena ini, Cina itu justru menjadi negara yang semakin kuat karena mereka memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi bukan berarti negara tersebut kehilangan otoritasnya, tetapi justru memperkuat otoritasnya melalui AI gitu. Terus juga menurut aku film ini itu cenderung menggambarkan Cina secara negatif gitu ya, karena seolah-olah AI itu hanya digunakan untuk pengawasan dan pembatasan kebebasan, karena seperti yang kita tahu di Cina itu kan memang agak strict ya. Jadi padahal kalau dilihat lebih luas itu juga bagian dari strategi negara itu untuk menjaga stabilitas dan memperkuat posisi Cina di global. Jadi sebenarnya ada sisi politik yang lebih kompleks dan tidak terlalu dibahas di film. Nah, terus kalau soal penyebaran informasi nih, di film ini itu juga menunjukkan bahwa algoritma kan, ada tentang algoritma. Jadi algoritma itu bisa membentuk opini publik gitu, bahkan bisa ngebuat polarisasi. Nah, hal ini kalau dikaitkan dengan amplification, itu kan amplification itu kan teknologi itu atau teknologi digital itu memperbesar dan mempercepat penyebaran informasi gitu kan, sehingga opini publik itu dapat terbentuk dengan cepat melalui algoritma tadi gitu. Nah, terus juga kalau dikaitkan ada lagi tentang konsep hypertextuality, di mana menurut hypertextuality, pemikiran atau mind itu, cara berpikir manusia itu bisa dimanipulasi gitu kan,
Karena kalau dalam hal ini aktor atau AI-nya mungkin ya, itu memang kan benar ya menghasilkan teks, karena kan kita nanya-nanya dijawab melalui teks. Itu hal itu bisa mengontrol kita bisa ikut-ikutan apa yang disampaikan gitu. Nah tapi ya lagi-lagi film ini itu lebih menekankan ke sisi negatifnya, tanpa melihat bahwa teknologi sebenarnya bisa loh dipakai untuk membangun pengaruh atau diplomasi publik gitu. Terakhir waktu film dokumenter ini kan itu juga membahas tentang penggunaan AI ya dalam militer. Hal ini menurut aku menunjukkan kalau cyberspace itu sekarang udah jadi arena kekuasaan baru. Tapi menurut aku untuk yang mengenai cyber itu kurang dibahas secara dalam, karena ya memang dimention beberapa kali di awal dan di akhir, tapi kurang dalam. Padahal menurut aku itu penting kalau untuk ngomongin tentang resiko global. Jadi kesimpulannya, menurut aku film ini udah bagus dalam nunjukin dampak besar AI terhadap kehidupan manusia atau kita-kita dan kekuasaannya. Tapi jika dilihat lagi dalam perspektif diplomasi cyber, menurutku film ini masih agak terbatas karena lebih fokus ke resiko-resiko dan belum banyak membahas bagaimana teknologi ini bisa digunakan sebagai strategi negara dan hubungan internasional gitu. Sekian dari aku, bye bye.